Mas Jaim mana ini Mas Jaim? Oke, Ustazah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Istidah dari doa Wahid Isnain Salas. Yuk kameranya yang belum dinyalakan dulu. Mbak Revi, Mbak Silvi, Mbak Salma. HP-nya diletakkan di depan ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, Mata dipejamkan. Mas Fahru, ayo sikapnya gimana? Bismillah. Mas Izam, Mas Zaim, sikapnya Udaulah jama'atan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi wa bil islami Muhammadin nabiyyan rasula Rabbi zidni ilma waj'alni min sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, semuanya sehat ya hari ini ya? Sehat. Alhamdulillah semuanya sehat. Jadi hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran daring ya, secara online dengan Google Meet. Kita akan belajar tematik. Nah, tadi ada yang tanya, kok belajar BI sama IPA lagi? Nah, jadi ini lanjutan materi yang kemarin ya. Bahasa Indonesia, kemarin kalian sudah belajar tentang ciri-ciri pantun. Siapa yang bisa menyebutkan? 1 ciri-ciri pantun. Raise hand dulu. Mas Rifki, 1 ciri-ciri pantun apa Mas Rifki? Oh iya betul, bersaja AB. Coba Mas Muad, 1 lagi ciri-ciri pantun. Halo Mas Muad. Tiap bait terdiri dari 4 baris. Ya, tiap bait terdiri dari 4 baris. Betul sekali. Coba yang lain, sebutkan 1 lagi. Bisa raise hand dulu. Mbak Sabita ya. Setiap baris memiliki suku kata. Setiap baris terdapat 8-12 suku kata. Iya betul, setiap baris mempunyai 8-12 suku kata. Ya, hati-hati suku kata. Oke, Mas Hanif, coba Mas Hanif, 1 ciri-ciri pantun. Abjad AB dan tadi. Sudah disebutkan Mas Rifki tadi. Coba ciri-ciri pantun yang belum disebutkan tadi, kalau baris pertama dan kedua disebut apa? Sampiran.
Sampiran. Iya, betul, sampiran. Kalau yang baris ketiga dan keempat namanya isi pantun ya. Jadi ciri-ciri pantun yang pertama adalah bersajak AB atau AA. Kemudian satu bait terdiri dari 4 baris. Nah, yang ketiga, setiap baris terdapat 8 sampai 12 suku kata ya, suku kata. Kemudian baris pertama dan kedua disebut sampiran, kalau baris ketiga dan keempat disebut isi pantun ya. Nah, kalau hari ini kita akan belajar jenis-jenis pantun. Nah, kemarin sudah belajar ciri-ciri, hari ini belajar jenis-jenis pantun, macam-macam pantun. Jadi ada banyak sekali ya jenis-jenis pantun. Kita buka dulu di buku paket tematik. Dibuka dulu di buku paket tematik. Sebentar, halaman yang ada pantunnya. Nah, ini halaman 14. Halaman 14. Dibuka bukunya, halaman 14. Halaman 14. Di sini ada jenis-jenis pantun. Jadi pantun dapat digolongkan menjadi 3 sesuai dengan siklus kehidupan atau usia manusia. Ada pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Jadi kalau ada pertanyaan, menurut siklus kehidupan atau usia manusia, pantun digolongkan menjadi 3. Apa saja? Yaitu pantun kanak-kanak, pantun muda, dan yang ketiga pantun tua. Nah, kalau pantun kanak-kanak ini berisi tentang sukacita, kegembiraan seorang anak-anak ya. Kalau pantun muda berisi tentang perkembangan. Kalau pantun tua berisi tentang nasihat ya. Jadi harus bisa membedakan mana pantun kanak-kanak, mana pantun muda, dan yang mana pantun tua. Ya, kalau pantun anak-anak biasanya itu gembira, riang gembira. Kemudian kalau pantun muda itu tentang perkembangan, kalau pantun tua itu tentang nasihat. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Di halaman 14 sudah ada contoh pantun kanak-kanak ya. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Nah, di sini kan isinya tentang sukacita. Seorang anak yang riang gembira ya, gembira karena dibawakan oleh-oleh oleh ayahnya. Ya, ini contoh pantun kanak-kanak. Kemudian di halaman 15 ada contoh pantun muda. Ya, hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Nah, ini pantun muda. Kemudian pantun tua. Coba Ustazah mau Mas Fahru, coba bacakan contoh pantun tua yang ada di halaman 15. Saya, Us. Ya, baca contoh pantun tua. Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Ya, good. Terima kasih Mas Fahru. Nah, kalau yang dibacakan Mas Fahru ini tadi adalah contoh pantun tua yang berisi tentang nasihat ya. Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Ya, jadi ada 3 pantun menurut siklus kehidupan atau usia manusia. Yang pertama ada pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Kalau yang pantun tua berisi tentang nasihat. Ini tadi tentang
anak sekolah itu harus rajin belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Coba sekarang dilihat yang pantun kanak-kanak. Dilihat lagi pantun kanak-kanak, halaman 14. Coba Mbak Air, mana sih yang disebut dengan sampiran? Sampiran yang ada di pantun kanak-kanak. Coba bacakan. Terbang rendah Sampiran. berungkut hinggap di dahan sambil menoleh. Iya, betul sekali. Jadi kalau sampiran itu baris ke-1 dan ke-2. Coba Mbak Salma, bacakan isi pantun kanak-kanak. Halaman berapa, Us? Halaman 14. Isi pantunnya yang mana? Isi pantunnya. Yang isi pantun. Kalau yang sampiran tadi baris 1 ke 2, ya kalau yang isi yang mana? Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Ya, betul. Jadi kalian harus bisa membedakan ya mana sampiran, mana isi. Kalau sampiran itu baris ke-1 dan ke-2, kalau isi baris ke-3 dan ke-4. Nah, pantun itu bisa dikatakan sebagai seni merangkai kata. Kejadian dapat sehari-hari dapat diungkapkan dengan pantun. Kondisi manusia susah, senang, sehat, dan sakit juga dapat ditulis melalui pantun. Jadi temanya pantun itu bisa tentang perasaan kita, ya. Dan perasaan kita bisa diungkapkan ke pantun. Kalau lagi susah, lagi senang, lagi sehat atau sakit itu bisa diungkapkan menggunakan pantun. Jadi pantun itu berisi tentang apa saja. Perasaannya tentang apa saja. Kemudian coba dibuka halaman ini, halaman 24. Halaman 24. Di sini ada sebuah pantun. Nah, jadi pentingnya kerjasama dalam masyarakat itu dapat diungkapkan juga ke dalam pantun. Nah, ini contohnya. Turun ke paya memetik kangkung, hati senang dibantu si dia, bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi ya, pantun itu bisa tentang apa saja. Nah, contohnya ini tadi yang ada di halaman 24, ada tentang pentingnya kerjasama. Ya, pentingnya kerjasama bisa diungkapkan melalui pantun. Kemudian halaman 25, ini ada contoh pantun yang mengandung nasihat. Berarti termasuk pantun tua ya, tentang nasihat. Terutama tentang pentingnya kerjasama dan mufakat dalam masyarakat. Contohnya ini, merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Kalau masalah warga datang bertubi berarti ini tentang apa? Tentang bermusyawarah ya. Jadi pantun itu pasti punya maknanya, pasti punya artinya. Nah, kalau pantun yang ada di halaman 25 ini maknanya adalah setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama warga. Berkumpul untuk membicarakan masalah bersama hingga mencapai mufakat. Ya, jadi pantun itu ada berbagai jenis macamnya. Tadi kalau menurut usia ada 3, pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Sekarang bisa dibuka di modulnya. Ya, di modul bahasa Indonesia. Di modul bahasa Indonesia yang lembar kedua. Lembar pertama dulu. Ada pantun itu tadi berdasarkan siklus kehidupan atau usia ada 3, pantun anak-anak.
Kemudian pantun orang muda. Lalu yang ketiga pantun orang tua. Ini berisi tentang nasihat atau adat budaya, agama. Ini termasuk pantun orang tua. Kalau yang di lembar kedua, ya di lembar kedua berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, pantun itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah pantun jenaka. Pantun jenaka itu adalah pantun yang berisi tentang hal-hal yang lucu dan menarik. Ya, jadi pantun yang berisi dengan hal-hal yang lucu. Kalau kalian membaca pantun tersebut lalu tertawa, nah itu berarti namanya pantun jenaka. Kemudian yang kedua, pantun nasihat. Ini adalah pantun yang berisi tentang nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lainnya. Yang ketiga ada pantun teka-teki. Pantun teka-teki. Ini adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembacanya ini diberi kesempatan untuk menjawab. Ya, jadi ada teka-tekinya. Kemudian yang mendengarkan atau yang membaca bisa menjawab apa sih jawaban dari teka-teki tersebut. Nah, ini menjawabnya juga bisa dengan pantun juga. Jadi saling membalas pantun gitu ya. Kemudian yang keempat ada pantun kiasan. Pantun kiasan ini adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Nah, biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal yang secara tersirat. Jadi diumpamakan, ibaratkan. Itu adalah pantun kiasan. Lalu ada ini langkah-langkah menemukan amanat pantunnya. Jadi setiap pantun itu pasti ada amanatnya. Siapa yang tahu arti dari amanat itu apa? Amanat itu apa sih amanat? Bisa raise hand? Amanat itu apa amanat? Amanat? Ya Mas Irfan, Mbak Gendis. Coba. Isi. Mas Java, coba Mas Java. Yang mau disampaikan. Yang mau disampaikan Mau apanya? disampaikan. Pesan, ya. Jadi amanat itu pesan ya. Pesan yang akan disampaikan. Itu namanya amanat ya. Jadi amanat itu adalah pesan ya yang akan disampaikan. Nah, jadi setiap pantun itu pasti ada maknanya, ada pesannya. Ini namanya amanat. Nah, caranya menemukan amanat itu yang pertama adalah dibaca dulu pantunnya dengan seksama. Jadi bacalah pantun dengan seksama, dibaca dulu, dibaca. Kemudian pusatkan perhatian kepada baris ketiga dan keempat. Pusatkan perhatian di baris ketiga dan keempat ya, karena di baris ketiga dan keempat ini kan namanya isi. Nah, isi pantunnya itu ada di baris ketiga dan keempat. Pahamilah isi pantun tersebut. Kemudian tentukan pesan sesuai dengan isi pantun. Nah, contohnya ini perhatikan. Di modul kalian juga sudah ada. Menentukan isi dan amanat pantun. Ada pantun nih. Makan bubur ketan hitam, ditambah gula, rasanya manis. Watak jujur harus tertanam, di akhirat tak akan menangis. Nah, ini harusnya sampiran ya, kalian ganti ya. Yang baris 1 ke 2 ini sampiran ya, bukan lampiran, tapi sampiran. Kalian ganti dulu yang di modul. Ya, ini artinya ini yang baris ke-1 dan kedua adalah sampiran. Kemudian baris yang ketiga dan keempat, ini adalah isi. Nah, isi pantunnya tadi adalah watak jujur harus tertanam. Di akhirat tak akan menangis. Ini adalah isi pantun. Nah, kemudian kita cari amanatnya dari isi pantun tadi. Nah, sebagai manusia kita harus menanamkan
watak atau sifat jujur di dalam diri kita masing-masing. Dengan kejujuran, mudah-mudahan ketika kita sudah wafat di akhirat nanti tidak akan menangis karena disiksa. Jadi kita perhatikan dulu isi pantunnya yang ada di baris ketiga dan keempat ya. Kita perhatikan dulu di isi pantunnya baris ketiga dan keempat. Nah, baru kita cari amanatnya dari isi pantun itu tadi. Karena ini tadi tentang sifat jujur ya. Nah, ini adalah amanat sebuah pantun. Jadi pesan yang disampaikan melalui pantun. Ini namanya amanat. Ya. Oke. Sekarang ada pertanyaan mungkin yang masih bingung. Jadi jenis-jenis pantun itu tadi kalau menurut siklus kehidupan tadi ada 3. Pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun tua. Kalau menurut isinya tadi ada 4 ya. Pantun jenaka, pantun nasihat, dan pantun teka-teki, ada pantun kiasan. Sekarang kalian tulis dulu di buku, tulis jenis-jenis pantun. Ini, jenis-jenis pantun berdasarkan siklus kehidupan atau usia. Ditulis dulu, jenis-jenis pantun. Jenis-jenis pantun. Jenis-jenis pantun berdasarkan siklus kehidupan atau usia. Di panah ada 3 ya, di panah ada 3. Yang pertama pantun anak-anak. Pantun anak-anak. Yang kedua, pantun muda atau pantun orang muda. Yang ketiga, pantun orang tua. Jenis-jenis pantun. Tulis dulu. Jenis-jenis pantun. Sudah. Nah, di panah 3. Yang pertama, pantun anak-anak. Nggak usah ditulis artinya, ditulis jenisnya aja, disebutkan aja. Pantun anak-anak. Kemudian yang kedua, pantun orang muda. Yang ketiga, pantun orang tua. Itu adalah jenis pantun berdasarkan siklus kehidupan atau usia. Ya, kalau sudah, sekarang bawahnya berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya. Tulis berdasarkan isinya. Di panah 4 ya. Kalau yang tadi siklus kehidupan tadi di panah 3, sekarang kalau berdasarkan isinya di panah 4. Yang pertama pantun jenaka. Yang pertama pantun jenaka. Yang pertama pantun jenaka. Yang kedua pantun nasihat. Yang kedua, pantun nasihat. Yang ketiga, pantun teka-teki. Pantun teka-teki. Yang keempat, pantun kiasan. Kiasan Jadi kalau berdasarkan gimana? isinya pantun ada 4. Kiasan, Kiasan.
Pantun kiasan, kiasan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang bisa ditulis latihan soal hari ini. Tulis tugas bahasa Indonesia Jumat 15 Oktober 2021. Tulis yang pertama adalah pantun jenaka adalah titik-titik. Pantun jenaka adalah titik-titik. Terus itu pantunnya ditulis juga nggak? Ya, ditulis. Pantunnya ditulis. Kemudian, perhatikan pantun berikut ditulis ya. Perhatikan pantun berikut untuk soal nomor 2 dan 3. Kalau suka arang kosong, mari tanam kacang polong. Kalau kamu suka berbohong, nanti celananya bolong-bolong. Nah, soal nomor 2, pantun di atas termasuk jenis pantun yaitu nomor 3 dari pantun di atas, manakah yang termasuk isi pantun? Jadi kalian tulis isi pantunnya yang mana. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan pantun nasihat? Arti dari pantun nasihat. Kemudian yang kelima, tuliskan satu contoh pantun nasihat. Ya. Tulis satu bait, jadi 4 baris. Pantun nasihat. Ya, Mas Jaim, ditulis dulu Mas Jaim. Masih nulis soal. Ditulis dulu ya, Mas. Terus nasi nomor 2. Ya, ditulis dulu ya.
Ustazah ingatkan lagi, jadi untuk tugasnya tidak perlu difoto ya. Tugasnya tidak perlu difoto, nanti hari Senin dikumpulkan. Jadi hari Senin waktu kalian masuk itu tugasnya dikumpulkan. Tugas selama Google Meet dikumpulkan dulu. Oh, sudah. Ya, bisa sambil menunggu temannya bisa dicicil dulu. Dicicil bisa menjawab. Jangan lupa ya, kalau Google Meet itu mulainya 7:30 ya. Jadi 7:30 itu kalian harus join. Nanti biar cepat bisa dimulai. Ya, jadi Google Meet-nya mulai 7:30. Mandi pagi dulu, sholat duha. Siapa yang belum sholat duha? Ayo, siapa yang belum sholat duha? Mas Izam udah sholat duha belum? Udah, Us. Udah, Tadi alhamdulillah. sebelum join. Enggak. Oh, makanya tadi telat join soalnya sholat duha dulu. Ya, Jadi Ustazah ingatkan lagi. Ya, untuk Google Meet-nya itu mulai 7:30. Nanti jangan lupa ya, untuk mengajinya ya, hari Jumat ada mengaji. Sudah bisa dilihat linknya di grup kelompoknya mengaji masing-masing. Nanti mulai jam 8:30 ya. Mulai 8:30 hari Jumat ada Google Meet mengaji. Google Meet atau Vicol ya? Nanti bisa dilihat di grup. Ya, gimana Mas Rifki? Itu yang nomor 2 itu ya jenisnya itu yang kayak gimana? Yang kayak nasihat atau jenaka apa pantun muda apa tua? Yang mana? Yang berdasarkan isinya. Yang berdasarkan isinya. Yang pantun jenaka atau pantun nasihat atau pantun kiasan. Satu lagi tadi pantun apa? Jadi yang berdasarkan isinya ya, atau pantun teka-teki.
Udah belum nulisnya? Udah, ini aku jawab. Udah. Udah ya? Oke, kalau sudah, terus Anda lanjutkan ke materi berikutnya. Disiapkan rangkumannya di bagian mata pelajaran IPA. Sebelumnya dibuka dulu buku paketnya halaman 3. Dibuka buku paketnya halaman 3. Buka buku paketnya halaman 3. Ada gambarnya apa itu? Jantung. Jantung. Nah, siapa yang masih ingat bagian-bagian dari jantung kemarin ada berapa ya? Ruangan di dalam jantung ada berapa? Ada 4. Apa saja? Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Bilik kanan, bilik Ya, kiri. serambi kanan kiri, bilik kanan, bilik kiri. Kalau serambi itu yang di atas atau yang di bawah? Serambi yang di atas. Di atas. Kalau yang di bawah namanya Halaman berapa tadi, halaman 3. Bilik. Bilik. Kalau yang di bawah namanya bilik. Bisa di-mute dulu. Coba perhatikan gambar jantungnya dulu. Perhatikan gambar jantung yang ada di halaman 3. Nah, jadi di dalam jantung kalian, jantung manusia ya, jantung kita semua itu ada 4 ruangan. Ada 4 ruangan, yaitu serambi kanan kiri itu yang atas, ya ini serambi kanan, serambi kiri. Jadi kebalikannya dengan kita ya, kalau kanan kan harusnya di sebelah sini, tapi kalau di gambar itu ada di sebelah kiri. Kemudian kalau yang di bawah itu namanya bilik, ada bilik kanan dan bilik kiri. Nah, yang besar-besar ini namanya pembuluh darah. Ya, ada pembuluh darah balik, ada pembuluh darah nadi, arteri ini, arteri atau nadi. Nah, kita baca dulu jantung. Nah, jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi, kalau ada pertanyaan apa fungsi dari jantung, jawabannya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi yang di jantung kita itu dia memompa darah. Ya, tugasnya adalah memompa darah fungsinya. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jadi kalau jantung kita kan nah, berdenyut itu mengembang dan mengempis, dia sedang memompa darah. Ya, memompa darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh kita. Ya. Nah, jantung letaknya ada di mana? Ada di rongga dada sebelah kiri. Kalian bisa memegang rongga dada kalian di sebelah kiri. Ada detaknya enggak? Pasti ada lah ya. Loh, kok enggak ada? Kalau nggak ada bahaya. mati, Kalau enggak ada bahaya. Ya, jadi letak jantung kita ada di rongga dada sebelah kiri. Ya, sebelah kiri itu adalah jantung kita. Ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan. Nah, kepalan tangan kalian. Jadi ukurannya segini. Tangan kalian di kepal. Nah, ukuran jantung kalian itu segini. Nah, jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat. Nah, kemarin kalian sudah belajar otot ya, ada otot jantung. Jadi di jantung kita itu tersusun dari
kumpulan otot-otot yang kuat disebut miokardium. Nah, jadi namanya adalah miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, antara bagian kanan dan kiri di halaman 4 ya, di baliknya, antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung. Jadi di sini kanan dan kirinya ini ada sekatnya. Namanya adalah katup jantung. Ya, namanya adalah katup jantung. Katup jantung ini berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Jadi ada pintunya ya. Ada pintunya ya, di ruangan-ruangan itu ada pintunya biar tidak tercampur darahnya ya. Nah, otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya adalah memompa darah keluar dari jantung. Jadi kalau bilik yang bawah ini dia kerjanya lebih keras. Nah, makanya ototnya dia lebih tebal. Kenapa? Karena dia memompa darah, ya, memompa darah keluar dari jantung. Jadi kalau bilik ini keluar dari jantung, ya darahnya. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Denyut nadi bisa di tangan atau di leher sini. Nanti ada denyutan. Itu namanya denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Nah, jadi putus-putus. Oke, saya ulangi. Jadi kalau ada denyutnya, denyut misalnya ketika jantung memompa darah ke pembuluh nadi, ya, pembuluh arteri. Nah, ini pembuluh kita ikut berdenyut. Jadi kalau ada denyutan nadi itu suaranya putus-putus. Gimana yang lain? Sudah. Sekarang sudah. Oke, jadi ketika jantung kita ini memompa darah ke pembuluh nadi atau pembuluh arteri ya. Nah, itu nadi kita juga akan berdenyut. Nah, jadi denyut nadi kita itu buktinya kalau tandanya kalau jantung kita itu sedang memompa darah. Dengan demikian, melalui denyut nadi, kamu dapat mengetahui denyut jantung. Denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi yang ada di pergelangan tangan ya. Di sini ada pembuluh nadi. Kalau kalian tekan, itu akan terasa denyut nadinya. Atau di leher, di bawah telinga sebelah sini. Itu bisa kalian pegang, di situ ada denyut nadi. Pergelangan tangan juga. Iya, pergelangan tangan sama di leher bawah telinga. Kemudian ada organ peredaran darah selanjutnya adalah pembuluh darah. Selain jantung, ada organ lain yaitu pembuluh darah. Ada di halaman 4 ya. Pembuluh darah ini adalah saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Ya, saluran tempat mengalirnya darah ke seluruh tubuh maupun dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Jadi ibaratnya adalah ini selangnya, ya, selangnya, salurannya untuk tempat mengalir darah. Ini namanya pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu ada dua, namanya pembuluh darah nadi dan pembuluh balik. Kalau pembuluh nadi kemarin namanya adalah arteri. Kalau pembuluh balik disebut dengan vena. Ya. Nah, pembuluh nadi atau arteri ini adalah pembuluh yang membawa darah yang kaya oksigen. Jadi yang darah yang bersih, yang kaya oksigen.
keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi diingat-ingat, kalau pembuluh darah yang kaya oksigen, ya, yang kaya oksigen keluar dari jantung, ini namanya pembuluh nadi. Ingat-ingat, pembuluh arteri itu yang kaya oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh, namanya pembuluh nadi atau arteri. Nah, pembuluh nadi yang paling besar itu disebut dengan aorta. Pembuluh nadi yang paling besar ukurannya itu disebut aorta. Nah, kebalikannya dari pembuluh nadi, kalau pembuluh balik itu pembuluh darah yang membawa kaya akan karbon dioksida. Ya, kalau yang kaya oksigen tadi namanya pembuluh nadi, kalau yang kaya karbon dioksida namanya pembuluh balik atau pembuluh atau vena. Ya, yang kaya karbon dioksida. Jadi dari seluruh tubuh menuju jantung. Ya, jadi kalau yang keluar jantung ke seluruh tubuh itu membawa oksigen, kan namanya nadi. Kalau yang keluar yang dari seluruh tubuh ke jantung itu kan kembali ke jantung. Itu kaya akan karbon dioksida, namanya pembuluh balik. Nah, ini dibuka halaman 5. Ada gambarnya pembuluh darah manusia. Ya, ada arteri sama vena. Kalau arteri ini yang warna merah, yang vena balik ini warna biru. Ya, jadi yang keluar dari jantung, ya, yang keluar dari jantung ini membawa oksigen ke seluruh tubuh. Ini namanya arteri. Kalau yang dari seluruh tubuh kembali ke jantung kaya karbon dioksida namanya vena atau balik, pembuluh balik. Jadi harus bisa membedakan ya, pembuluh arteri, nadi sama pembuluh vena atau pembuluh balik. Kalau yang arteri kaya oksigen, kalau yang vena atau pembuluh balik kaya karbon dioksida. Ya. Pembuluh nadi dan pembuluh balik ini bercabang-cabang. Nah, ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Jadi yang kecil-kecil namanya pembuluh kapiler. Ya, Mas Rifki. Sudah jam 8.30, diingatkan sama Mas Rifki. Bentar lagi. Jadi pembuluh kapiler ini adalah ujung cabang. Ya, ujung cabang pembuluh terkecil itu ada namanya pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini sangat halus, berdinding tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran dua zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi kalau ada pertanyaan, di mana pertukaran dua zat oksigen dan karbon dioksida? Nah, letaknya di pembuluh kapiler. Ya, oke. Sekarang tulis soalnya dulu. Sebelum mengaji, ditulis soalnya dulu, soal IPA. Enggak, Us. Nih, ada 5 soal. Ditulis soalnya dulu ya. Apa fungsi dari jantung? Kemudian nomor 2, jantung terdiri dari 4 ruang. Sebutkan dan jelaskan. Ditulis dulu aja Mas Zaim, ditulis dulu. Nggak apa-apa, nanti Ustazah sampaikan ke guru ngajinya, telat sebentar. Tulis dulu ya. Kemudian nomor 3, pembuluh nadi arteri yaitu titik-titik. Kalian jelaskan. Pembuluh balik atau vena yaitu titik-titik. Yang nomor 5, jelaskan proses peredaran darah besar dan peredaran darah kecil pada manusia. Kemarin sudah Ustazah jelaskan. Kalau urutannya peredaran darah besar itu yang gimana?
peredaran darah kecilnya gimana. Tulis dulu ya, ada 5 soal. Tidak perlu difoto jawabannya, besok hari Senin dikumpulkan. Jadi yang dikumpulkan nanti ada 4 tugas ya. Tugas yang kemarin bahasa Indonesia sama IPS, kemudian tugas hari ini bahasa Indonesia dan IPA. Ada 4 tugasnya. Tulis dulu. Mas Jaim, Mas Rifki, kameranya dinyalakan. Mas Rifki. Jawabannya bisa dicari di rangkuman, bisa juga dicari di buku paket tematik. Ya. Sudah. Sudah? Sudah. Belum. Mana? Nomor 5. Ya, Nomor 5. 5. Oke. Siapa yang belum? Nomor 5. Ya. Sudah? Peredaran darah kecil. Sudah. Peredaran darah kecil pada manusia. Oke. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian ya. Setelah ini mengaji di kelompok mengaji masing-masing ya. Ya Us, tadi saya belum selesai nulis apa itu namanya screen saya tadi gambarnya mana Us untuk yang itu tadi lupa belum screenshot Us. Kamu belum selesai menulis loh. Masih nomor berapa? Ini mau nomor 3 dulu. Baik, tetap semangat belajar di rumah ya. Tertib ibadahnya.
patuh kepada ayah dan bunda. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Wahid, Isnain, Salasa. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa hari Senin ya. Dan jaga kesehatan. Bye.